Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura kemarin tanggal 16 Juni 2020 terkait sengketa tata usaha negara antara penggugat Sekda Sarmi, mantan Sekda Sarmi Hendrik Wurumi Sos MSI melawan Bupati Sarmi dalam perkara sengketa tata usaha negara perkara nomor 01 garis miring G garis miring 2020 garis miring PT UN Jayapura. Nah, di dalam sidang terbuka untuk umum kemarin pada tanggal 16 Juni kemarin yang dipimpin oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Ibu Ratna Jaya SHMH dan dibantu oleh dua hakim anggota masing-masing Firman SHMH dan Arif Aditya Lukman SHMH. Nah, dalam sidang kemarin itu pada keseluruhan pada putusan tersebut mengabulkan semua gugatan penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh saya dengan rekan-rekan dari Law Office Anton Raharusson dan Partner, di mana dalam amar putusan hakim pengadilan tun tersebut antara lain dalam penundaan itu mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh kami sebagai tim kuasa hukum, kemudian memerintahkan tergugat untuk menunda pemberlakuan atau daya berlakunya keputusan Bupati nomor SK 821.2 garis datar 592 tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Itu di dalam penundaan. Kemudian dalam pokok perkara dalam pertimbangan majelis itu bahwa pertama itu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, membatalkan SK atau surat keputusan Bupati nomor SK 821.2 garing 592 tanggal 18 Oktober 2019 tentang pemberhentian Hendrik Wurumi dari jabatan Sekretariat Daerah dari jabatan Sekretariat Daerah menjadi staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Dan ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara berupa keputusan Bupati nomor SK 821.2 garis datar 592 tanggal 18 Oktober 2019. Jadi putusan itu membatalkan keputusan Bupati tersebut dalam hal pemberhentian itu. Dan ketiga itu mewajibkan tergugat dalam hal ini Bupati untuk melakukan rehabilitasi atau rehabilitasi nama baik penggugat baik dalam kedudukan maupun dalam harkat dan martabatnya. Jadi putusan kemarin itu memang memenangkan Pak Hendrik Wurumi. Nah, terkait dengan putusan ini sendiri, memang ini menjadi satu pembelajaran penting bagi aparatur atau pejabat di lingkungan pemerintahan, sehingga dalam hal pemberhentian ASN atau pegawai negeri itu tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang, apalagi misalnya memberhentikan seorang sekda. Nah, dalam hal pemberhentian sekda itu kan harus melalui satu mekanisme yang disyaratkan oleh undang-undang, tidak sembarangan, tidak asal suka dan tidak suka kemudian memberhentikan. Tetapi tentu undang-undang mensyaratkan bahwa dalam hal pemberhentian itu, maka Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian di daerah itu harus melakukan atau membentuk pansel, panitia seleksi, kemudian melakukan pengumuman dan kemudian menyeleksi 3 orang calon sekda untuk diajukan. Dan yang paling terpenting adalah di dalam hal seleksi itu secara terbuka tentunya itu harus mendapat
surat rekomendasi daripada Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, ternyata di dalam kasus Sekda Sarmi ini belum ada rekomendasi daripada Komisi Aparatur Sipil Negara, ya, dan ini sangat fatal, ya, sehingga ya wajar kalau pengadilan kemudian menilai bahwa tindakan-tindakan administratif yang dilakukan oleh Bupati Sarmi itu jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan baik. Dalam hal ini asas menyangkut keadilan, kecermatan, dan juga menyangkut asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Ya, sebab kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan itu sangat ketat. Ya, jadi sekarang ini menjadi kontrol buat para pejabat untuk tidak menggunakan kewenangan-kewenangan itu secara sewenang-wenang. Ya, misalnya saja kalau seorang diberhentikan, maka pejabat yang diberhentikan itu mengajukan keberatan, ya, dan menjadi kewajiban daripada pejabat yang memberhentikan itu untuk memberikan jawaban atau tanggapan. Nah, di dalam kasus Sekda Sarmi ini, walaupun sudah diajukan keberatan, tetapi bupati tidak memberikan respon atau memberikan tanggapan, maka jalan yang ditempuh oleh mantan Sekda Pak Hendrik Worumi adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tun. Ya, dan ini pembelajaran penting, sebab kita tahu bahwa di lingkungan pemerintahan itu sangat banyak pegawai negeri yang diperlakukan secara sewenang-wenang, bahkan dinonjobkan dalam jabatannya. Dan ini tidak boleh terjadi dalam birokrasi pemerintahan. Ya, kalau ini terjadi, maka dalam hal misal menonjobkan PNS ini atau ASN, saya menyarankan diajukan ke Pengadilan Tun untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat atasan itu. Ya, jangan khawatir, sebab yang digugat adalah bukan personnya, tetapi keputusan badan atau pejabat Tun itu yang diuji di pengadilan, baik dari aspek kewenangannya, kemudian dari aspek proseduralnya, maupun dari aspek substansi. Tiga hal ini menjadi hal penting di dalam bagaimana memeriksa satu sengketa tata usaha negara itu. Jadi sekali lagi ya saya berharap putusan ini harus dilaksanakan oleh Pak Bupati. Ya, upaya hukum itu kan hanya menunda-nunda proses hukum atau proses penyelenggaraan pemerintahan. Tetapi yang paling terpenting adalah harus menjaga etika birokrasi itu sendiri. Dan saya berharap bupati harus melakukan ini secara beretika. Ya, jangan menggunakan kewenangan secara sewenang-wenang. Ya, jadi harus laksanakan seleksi secara terbuka sehingga jabatan sekda itu, jabatan karir ini juga harus dilakukan. Sebab ini bukan jabatan politis, sehingga tidak boleh dipolitisir atau dipolitisasi. Dan inilah efek daripada pejabat-pejabat birokrasi yang lahir daripada orang-orang partai politik. Ya, sebab kita tahu bahwa orang-orang partai politik yang menduduki jabatan-jabatan birokrasi itu punya kecenderungan untuk melakukan politisasi terhadap jabatan birokrasi. Misalnya memberhentikan orang seenaknya, pegawai negeri seenaknya, kemudian menonjobkan orang seenaknya. Ini tidak boleh terjadi. Sebab apa? Jabatan birokrasi atau seorang ASN itu meniti karirnya itu mulai dari misalnya tukang sapu sampai dengan pejabat. Lalu kenapa tiba-tiba antara karena like and dislike saja kemudian dia diberhentikan secara sewenang-wenang? Ini tidak boleh terjadi. Jadi sekali lagi saya menghimbau kepada ASN maupun PNS atau ANS, jangan khawatir untuk mengajukan gugatan ke Tun. Ya, sebab saya dengar sangat banyak pejabat, ratusan pejabat atau ASN yang diberhentikan oleh atasannya secara sewenang-wenang. Ayo kita uji. Ya, jadi saya berharap sekali lagi putusan ini harus ditaati oleh Pak Bupati untuk melaksanakan seleksi secara terbuka. Terlepas dari persoalan-persoalan administrasi keuangan atau lain, ini persoalan lain. Ya, sehingga masalah-masalah penyelenggaraan pemerintahan itu bisa berjalan secara baik dan tentu dengan menjaga etika birokrasi itu sendiri atau etika pemerintahan. Mungkin saya pikir itu rekan-rekan yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini.